sekali nih. Maret merayu. April? Kalau Maret merayu, April Merana bang. merana. Baik, silakan. Abang Muslim atau Kristen? KTP Islam bang. KTP Islam. Ada apa ini? Seolah-olah orangnya bukan Islam. Ya ini sebenarnya mau tanya sih bang. Saya kan Sedikit dulu bang, gini. Kenapa Anda mengatakan KTP Islam? Seolah-olah orangnya nggak Islam. Karena saya sudah pernah bilang begini. Biarkanlah KTP Anda yang Islam. Anda jangan. karena lagi ragu sih bang. Mungkin ini sering lihat videonya abang jadi makin pengen tahu gitu kan. Oke, silakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu satu hal sih. Saya kan bingung kan, saya beberapa kali datang ke gereja-gereja tuh aliran Kristen ini macam-macam kan. Saya nggak tahu mau ikut yang mana itu sih bang. Kenapa saya mutusin buat berpindah? Satu, karena saya udah sempat ngobrol sama keluarga dan dikucilkan sama keluarga. Jadi sementara saya ini benar-benar sendiri ya, karena menyampaikan untuk banyak yang ngomong tes dulu bang. Gini, karena di sini di sini nggak boleh ngaku-ngaku KTP bang. Boleh. Jangan KTP boleh. Jangan KTP nanti nanti di ban bang. Nggak boleh nunjukin identitas. Silakan. Pak Deh. Mau tanya apa deh? Coba bacaan sholat atau apa, silakan. Itu aja. Biar ini ya, itu doa mandi besar. Orang kan jarang yang tahu sih. Silakan. Apa ya? Kok jadi lupa saya. Ya itu ya, gampang deh bang. Aku agak lupa soalnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ya, sah nih muslim ya. Ya, lanjut tadi bang. Alasan Anda itu yang dikucilkan tadi. Ya. Saya kan saat ini sudah domisili ada di Jakarta bang ya. Kenapa saya pertama kali tertarik itu kebetulan kan bos saya ini kan kebetulan Nasrani. Oke. Dan beliau baik juga. Cuma mereka ini berdua kan agamanya beda gitu bang. Yang laki Muslim, yang perempuan Nasrani. Oke. Ya, kebetulan saya ini sering ikut ke GBI di Senayan City. Oke. Panjang pas nih. Yang suami? Yang istri. Oh, yang Kristen yang Anda tanya? Ya, kalau yang Muslim nganu bang, sensitif, dia pasti malah saya dipecat nanti. Oke, terus? Saya kan yang pertama kali saya pengen tanya itu, apakah konsep Trinitas di agama Kristen itu sama kayak saya yang pelajarin saya kan 33 tahun nih bang. Selama berpuluh-puluh tahun saya kenal agama Islam kan kayak Tuhan itu esa gitu kan bang. Nah jadi tadi saya cuma yang bingung di sana. Terus kedua, saya kan sempat datang ke gereja Katolik Ortodok di daerah Jakarta Barat. Itu juga Katolik sama Kristen kan beda banget antara ritualnya kan. Nah emang sih sementara emang yang saya sering datengin kan kayak yang Pentakosta gitulah bang. Menurut saya itu yang paling nyaman karena mungkin agak modern kan ya, gampang menerimanya saya. Ya itu sih bang, aku pengen tanya itu yang paling gampang dicerna itu dari yang mana gitu. Baik, pertama saya tidak pernah promosi gereja ya, karena saya tidak di bawah naungan. Saya tidak di bawah naungan gereja manapun. Saya ini seorang apologet ya, seorang pendebat atau pendiskusi antara Islam dan Kristen. Jadi saya nggak bawa-bawa nama gereja. Begini bang. Gereja yang baik itu adalah gereja yang biblikal. Gereja yang mengajarkan ajaran yang sesuai dengan Bible. Biblikal itu maksudnya based on Bible. Begitu, berdasarkan Bible. Nah, pertanyaan Anda tadi mungkin seputar apa tadi? Pentakosta? Gereja Pentakosta? Iya.
Soalnya kan banyak-banyak teman-teman yang bilang itu konser kok kamu ikut apa ibadah kok kayak konser gitu kan. Kayak maksudnya kayak saya sering ngobrol sama teman-teman yang muslim itu kayak dapatnya gitu loh Bang. Ibadah kok joget-joget, jingkrak-jingkrak gitu ya. Ya gitu. Cuma dalam hati saya itu sama. Baik, baik. Sebentar ya, sebentar. Ambil HP bentar. Bentar ya. Bang, kalau misalnya nih ya, kalau misal saya bisa nunjukin sama abang muslim yang jingkrak-jingkrak juga gimana? Oh, saya tahu Bang, saya di Oh, Jawa udah banyak lah. tahu ternyata. Jadi kadang-kadang bang, orang muslim itu ngejek orang Kristen begitu. Lihat tuh. Jingkrak-jingkrak muji-muji Yesus, nyembah Yesus. Bilang aja bang, Nah, itu juga mereka jingkrak-jingkrak muji-muji Muhammad. iya, Iya kan? Iya, Maulidan tuh mereka. Bang. Iya. Sampai nangis-nangis ya Rasulullah. Wah, sampai nangis-nangis itu kan. Nah, jadi begini, sebenarnya ini butuh yang namanya proses belajar. Hmm. Ya. Satu pertanyaan Anda tadi. Bang, kenapa Tuhan itu Esa? Kok ada Trinitas? Nah, ini makanya perlu kelas khusus. Suatu saat saya mau belajar, mau ajari yang kayak begini, Bang. Pertanyaan Anda begini. Tuhan itu Esa, betul? Betul. Esa itu apa sih, Bang? Sepengetahuan saya satu Bang. Saya berapa? Satu. Berarti saya Esa. Enggak gitu Bang konsepnya. Nah, makanya kita itu Oke, kalau oke, mau oke. belajar sesuatu secara mendalam, kita tuh harus ngerti maknanya itu apa sih di balik kata itu pengertiannya gitu loh, Bang. Mhm. Jadi esai itu, Bang, bukan satu seperti biji begitu telur gitu jumlahnya begitu enggak. Maksudnya satu, misalnya satu burung begitu. Kok jadi burung-burung sih ngomongnya? Maksudnya satu di sini bukan dalam pengertian angka begitu, Bang. Jadi esa itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Ibraninya kata itu adalah ekat. Ekat itu maksudnya itu satu-satunya. Artinya tidak ada yang seperti itu gitu loh. Seperti itu, Bang. Jadi maksudnya begini. Nah, kata Tuhan di situ di dalam Bible itu kan ada Shema ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Iya, Echad. tahu. Nah, kata Adonai itu kalau dalam kita cek dalam terjemahan itu diterjemahkan jadi Lord. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan jadi Tuhan tapi hurufnya besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Nah, jadi dikatakan Tuhan atau Adonai atau bahasa aslinya itu YHWH itu, dia itu Echad atau Esa. Maksudnya, dia itu satu-satunya. Dia tidak seperti yang lain gitu loh. Dia nggak seperti Amun-Ra, dewa orang Mesir. Dia tidak seperti siapa begitu. Misalnya, Artemis, dewanya orang Yunani. Dia tidak seperti siapa lagi? Dewanya bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya Esa itu. Dia adalah satu-satunya. Tidak seperti dewa-dewa yang lain. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Dia beda sendiri. Lain sendiri dia. Nah, saya tidak bisa dikatakan Echad. Saya tidak bisa dikatakan Esa. Karena ada yang mirip kayak saya. Contohnya Anda mirip kayak saya, jadi saya nggak bisa Esa, Bang. Saya nggak bisa dikatakan Echad. Karena ada yang seperti saya. Gitu. Nah, kata Esa atau Tuhan itu Esa, Adonai atau Yahweh atau Yehova itu Esa, tidak ada yang mirip kayak dia. Begitu maksudnya. Nah, jadi di dalam iman kekristenan, Yahweh atau Yehova ini, atau Bapa di surga ini, dia itu tidak seperti dewa-dewa lain. Nah, dia ini menyatakan keberadaannya, menyatakan bahwa dia itu benar-benar real ada dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, pusat pernyataannya, ya, pusatnya yang paling besar itu dinyatakan dengan cara dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus.
Itu adalah penyataan dia yang paling tinggi dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia. Namanya Yesus. Dan Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, sekarang hubungan antara Bapa di surga dengan anaknya, dengan Roh Kudusnya itu satu. Gitu Bang. Jadi kami percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam pengertian bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Misalnya ketika Yesus berdoa, ya Bapa, aku mau supaya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Itu bukti bahwa Yesus dan Bapa itu beda. Tetapi mereka itu adalah satu. Satu dalam pengertian di sini bukan berarti sosoknya sama. Begitu. Saya kasih contoh misalnya begini Bang. Saya kasih contoh misalnya begini. Antara Anda dengan foto ini, walaupun tidak ada contoh yang benar-benar bisa persis sama ya Bang ya. Contohnya begini. Anda dengan foto Anda. Iya, ya. Anda dengan foto Anda itu beda. Tapi maksudnya Anda dengan foto Anda itu merupakan satu kesatuan gitu. Karena foto Anda itu adalah pengejawantahan dari diri Anda, betul? Misalnya foto Anda ini dibakar, Anda tidak terbakar, betul nggak? Betul. Tetapi foto Anda itu cerminan dari Anda. Nah, Yesus itu adalah cerminan dari Bapa di sorga, Bang. Makanya ketika kita mengikuti Yesus, itu sebenarnya sama saja dengan mengikuti Bapa di sorga. Begitu. Ketika kita percaya kepada Yesus, sama saja dengan percaya kepada Bapa di sorga. Jadi Yesus itu adalah penyataan diri dari Bapa di sorga yang tidak terlihat itu. Bapa di sorga yang begitu besar, tidak terlampau akal dan pikiran kita, begitu. Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan Sang Firman itu, dengan perantaraan Yesus. Begitu Bang. Sama satu tanya lagi sih Bang. Otomatis kan istri kan agamanya berbeda, percayaannya berbeda dengan saya lah. Ya kan? Istri masih Muslim, istri Kristen? Masih Muslim. Oke. Saya kan nggak mau untuk memaksa, atau misalnya kalau saya ke gereja tiap hari Minggu kan nggak mungkin maksa dia buat ikut kan. Maksudnya kayak ya udahlah, masalah kepercayaan sendiri-sendiri kan. Gimana sih, mungkin Abang ada konsep atau ada cara yang mungkin di rumah tangga kita harusnya tetap damai lah, walaupun kepercayaan kita berbeda gitu. Ya begini saja Bang. Mungkin kadang-kadang kita itu dengan kata-kata, ya jangan dengan kata-kata, tetapi dengan tingkah perbuatan Bang. Perbuatan kita menjadi nyata begitu. Bagaimana Anda harus menjadi pelaku firman yang hidup. Pelaku firman maksud saya. Bagaimana menjelaskan kepada istri Anda? Pertama dengan perbuatan, lalu dengan penjelasan. Kalau perbuatan Anda tidak berkenan, ya susah Bang. Betul? Iya, soalnya kan kadang-kadang tiap saya ke gereja itu kayak diketawain gitu kan. Ya walaupun mereka mungkin bercanda, cuma kayak kok saya sakit hati gitu ya. Itu loh Bang. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh kayak susah ya jelasinnya. Jadi kayak atau gini aja Bang, ajak nonton bareng Nobar Edis TV gimana? Gak bisa Bang, udah aku cobain malah ketawa-ketawa dia, kampret Bang. Sebenarnya begini Bang, Islam dan Kristen itu sebenarnya cuman berbedanya itu di antara kepada siapa kita bertuhan. Maksudnya begini, contohnya, kadang-kadang sesuatu yang agak kompleks kalau saya bahasakan dengan singkat itu agak sedikit sulit. Gini, maksud saya begini. Menjadi seorang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai sosok yang mengendalikan kita. Iya. Artinya, kita melakukan apa yang diinginkan, kita melakukan apa yang Yesus supaya kita berbuat. Atau bahasa sederhananya gini sajalah. Yesus merajai hidup kita. Paham nggak dengan bahasa seperti itu? Paham Bang.
Merajai itu maksudnya kita melakukan apa yang Yesus mau. Nah, menjadi seorang muslim, sebenarnya menjadi seorang muslim itu melakukan apa yang Muhammad mau. Betul nggak? Iya, paham. Iya. Jadi, saya pernah ada satu gambar, tapi nggak ada di galeri saya sekarang. Jadi, seorang Kristen yang sejati itu dikendalikan oleh atau dirajai oleh Yesus. Seorang muslim yang sejati itu dikendalikan atau dirajai oleh Muhammad. Itu saja perbedaannya. Nah, masalahnya ketika Anda dirajai oleh Yesus, dikendalikan oleh Yesus, Yesus berdaulat dalam hidup Anda pasti jadi orang baik. Anda akan mengasihi sesama. Tapi kalau Anda dirajai, dikendalikan oleh Muhammad, pasti Anda jadi orang jahat. Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Loh, benar. Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Contoh. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, jangan beri salam, desak mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu kau dimakan oleh orang-orang mereka. Bayangin tuh, Pak. Itu kalau Muhammad mengendalikan hidup kita. Masih mending cuman itu. Nanti kita minum kencing onta. Tapi itu betulan, Bang. Orang yang pergi ke Arab minumin kencing itu karena dirinya itu dirajai oleh Muhammad. Kalau nggak dirajai oleh Muhammad, mana mungkin dia minum air kencing ke Arab sana? Kalau saya sih selama ini kan emang selama masih di Muslim nggak pernah dapat kedamaian hati mungkin Bang ya. Cuma waktu itu pas ada banyak masalah sempat diajak sama bos. Sebenarnya nganterin dia ke GBI Senayan City. Kok saya jadi bisa ikut apa ya? Ikut kayak saya belum pernah ngerasain ibadah itu kayak selarut itu kan. Baru saya pelajari ya. Kemudian tambah lama tambah nyaman gitu. Iya. Pokoknya intinya kayak gitu kok, Bang. Kalau saya udah menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun mempelajari Islam dan mempelajari Kristen. Kristen itu berbicara tentang bagaimana Bapa di surga, Adonai tadi itu, Yahweh itu tadi, Yehova, Bapa di surga itu, menjadi pengendali kita. Nah, bagaimana dia mengendalikan kita? Caranya, firman-Nya yang harus mengendalikan kita. Kita harus patuh sama Yesus. Nah, bagaimana cara kita patuh sama Yesus? Kita juga harus patuh sama Roh Kudus. Roh Tuhan itu. Ketika Roh Tuhan itu mengendalikan hidup seseorang, itu sebenarnya adalah bentuk Yesus dan Bapa di surga mengendalikan. Makanya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Seperti itu. Itu inti kekristenan. Supaya Bapa di surga memerintah dengan perantaraan Yesus, supaya Roh Kudus memerintah juga dalam hidup kita. Nah, Islam itu berbicara mengenai bagaimana Allah memerintah di hidup seorang muslim dengan perantaraan Muhammad. Makanya muslim nggak bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Gimana caranya matuhin Allah? Kan ya matuhin Muhammad. Gitu loh. Coba apa bisa muslim taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran, makanya di masjid itu ada Allah, ada Muhammadnya. Samping Allah, sampingnya Muhammad. Gitu. Atiullah wa atiur Rasul. Ya kan? Taatlah Allah dan Rasulnya. Selalu itu. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata begitu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Begitu. Karena aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat anak, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Karena Yesus itu adalah gambar dari Bapa yang tidak terlihat itu. Begitu loh, Bang. Sama ini Bang, satu terakhir sih yang aku mau tanyakan. Yang aku baca-baca kan kitab Injil itu tiap negara atau tiap area tertentu kan ayatnya berbeda-beda nih. Yang harus dipelajarin tuh yang gimana sih Bang? Ya, namanya terjemahan Bang. Jadi namanya terjemahan pastilah berbeda. Karena bahasa orang kan beda-beda.
Nah, bagaimana kita mau mempelajari dengan baik? Ya kita memang kembali ke bahasa aslinya, pengertian dalam bahasa aslinya, Bang. Begitu. Makanya kita bandingkan berbagai macam terjemahan. Seperti kata Esa tadi kan. Banyak orang bilang Esa satu. Berarti saya juga Esa. Kalau cuma satu mah. Coba ada nggak Edis TV yang lain? Seorang Edis yang tanggal lahirnya sekian-sekian yang orangnya begini. Nggak ada ya, cuma saya di dunia ini. Bukan begitu maksudnya Esa gitu. Esa itu maksudnya satu-satunya gitu loh. Dan tidak ada yang seperti dia gitu. Seperti itu, Bang. Oke, paham, Bang. Thank you. Intinya yang mau saya sampaikan sama Abang, jangan tunda-tunda. Artinya begini, manusia ini di dalam hatinya itu ada ruang. Di mana di dalam hatinya itu ada ruang supaya siapa yang memerintah di situ. Baiklah yang memerintah di situ adalah Bapa di sorga. Dengan cara kita harus mengundang Yesus juga datang ke hidup kita. Dengan cara kita juga harus mengundang Roh Kudus juga. Begitu. Jadi bukan hanya kepada Anda saja, tapi kepada setiap orang yang nonton ini. Supaya baiklah Bapa di sorga memerintah di hidup kita. Dengan cara bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima Roh Kudus juga supaya tinggal di hati kita. Maka dengan demikian Tuhan menjadi raja atas diri kita. Seperti itu. Jangan Muhammad yang jadi raja dan Tuhan kita, Bang. Kalau Muhammad nanti yang jadi raja, jadi Tuhan, jadi Tuan di dalam hidup kita, akhirnya kita jadi seperti itu. Seperti itu. Baik, Bang. Kayak gitu aja ya. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang. Maret merayu.